Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam Presidensial Institute. Sebangsa, setanah air, kita pernah mempunyai pemimpin kaliber dunia, Insinyur Haji Muhammad Soekarno. Pemimpin yang ditakuti lawan dan disegani oleh kawan. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Podcast kali ini akan membicarakan tentang kepemimpinan Soekarno. Soekarno yang luar biasa sebagai bapak bangsa Indonesia, the founding fathers. Dan kita akan menggali kepemimpinan Soekarno dengan orang yang tepat, yaitu Bapak Eko Sancoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Eko Sancoyo, SH.MH. Beliau ini adalah seorang aktivis pergerakan yang sudah berurat berakar. Jadi beliau dipercaya oleh almarhum Bu Dr. Hajah Rahmawati Soekarno Putri sebagai mengepalai bidang ajaran-ajaran Soekarno, atau kalau di Universitas Bung Karno itu dikenal sebagai ABK. Ya? ABK. Ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno. Nah, seputar ajaran Bung Karno tentu kita ingin mengelaborasi kepada ahlinya, karena beliau ini pakaiannya juga sudah hitam-hitam, ya. Jadi betul-betul pengikut Bung Karno betul. Jadi marhainisme. Jadi apa sebenarnya marhainisme itu, Bang Eko? Oke, terima kasih Ustadz Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya ingin kasih gambaran begini. Orang pasti kenal namanya Bung Karno, ya. Tetapi lebih banyak secara biologis. Padahal Bung Karno itu tidak hanya sekedar sosok biologis, tapi beliau itu membawa satu value, ajaran, nilai bagi bangsa Indonesia dan juga bagi dunia. Nah, ajaran-ajarannya itu kalau di dalam UBK kita buat satu kurikulum pengajaran. Itu ada 4 semester, 1, 2, 3, 4 ABK itu. Yang pertama itu biografi Bung Karno dulu. Sejarah, ya. Saya kira hanya di Universitas Bung Karno, ya? Hanya di UBK, karena ini memang ciri khas dari UBK. Jadi UBK itu berdiri dengan dasar pemikiran Bung Karno. Ilmu yang lain itu sebagai persyaratan, ya, tapi ada value khusus. Yang kedua itu adalah ABK 2 itu menyangkut soal pikiran-pikiran Bung Karno. Ya. ABK 3 itu menyangkut soal perbandingan ideologi. Ya. Kenapa harus belajar ajaran Bung Karno? Apa sih hebatnya ajaran Bung Karno dibanding yang lain, gitu ya? Yang keempat adalah soal Soekarnoisasi. Yang ini menerapkan hasil dari yang diperoleh selama belajar di UBK dalam kehidupan sehari-hari. Situasi seperti apa, lulusan UBK itu harus bisa melaksanakan implementasi di lapangan. Nah, bicara soal poin ajaran Bung Karno, intinya adalah begini. Ajaran Bung Karno itu berangkat dari kultur dan natur bangsa Indonesia. Ya, itu dulu pertama. Apa itu? Yaitu budaya. Ya. Budaya bangsa yang mungkin sebelum ada Indonesia masih namanya Nusantara, atau mungkin masih kerajaan kuno, ya. Ya, masih kerajaan-kerajaan kuno. Itu, ya, masih. Itu kita punya satu budaya hampir sama. Mau di ujung Aceh sampai di ujung Papua. Kan mohon maaf nih, sebelum saya potong, sebelum ada Indonesia ini kan adanya bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Sumatera, bangsa Manado, kan gitu, ya. Nah, kemudian oleh Soekarno dipersatukan. ini dipersatukan. Nah, kok bisa? Berarti ada nilai yang sama, ya kan? Apapun namanya nilai itu, ya, nilainya itu pasti mengandung unsur pertama itu ketuhanan. Apapun nama Tuhannya, ya. Bangsa kita itu udah punya sesuatu yang dipercaya gaib. Jadi sebelum datangnya agama-agama besar pun sebenarnya kita sudah punya kepercayaan yang gaib. Namanya macam-macam, ya kan? Macam-macam. Itu adalah ciri khas kita. Pertama. Yang kedua, punya nilai yang bersifat perikemanusiaan. Ya.
Itu pasti ada di bangsa kita ini. Yang ketiga, persatuan, guyub. Paguyuban, makanya kan banyak paguyuban kan. Gotong royong. Gotong royong, value-nya. Yang keempat, landasannya itu pasti selalu bermusyawarah mereka itu. Enggak menonjolkan diri, enggak. Tidak kemudian merasa yang paling pintar pemimpin, tidak. Ya kan? Tapi bermusyawarah. Ya kan? Nah, yang terakhir itu pasti punya jiwa sosial. Nilai ini kan udah merupakan karakteristik bangsa Indonesia. Ya, ciri khas lah ya. Betul. Di Jawa jadi gotong royong, itu tadi yang Ustadz bilang. Di Jawa Barat asa asi asu, sama kan value-nya. Di Sumatera Utara yang namanya Dalihan Natolu, sama itu. Di Sumatera Barat Tiga Tunggu Sajarangan. Di Bali Balai Banjar. Di Maluku Pela Gandong. Itu semuanya sama. Di Papua ada bakar batu. Bakar batu. Itu kan itu kan adalah budaya. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, oleh Bung Karno ini kemudian menjadikan satu value kebersamaan. Lalu jadilah Pancasila 1 Juni itu. Diformat ya. Menjadi satu way of life. Ya. Pada bangsa. Ya. Menjadi satu tuntunan bersama. Guiding light star dinamis Bung Karno bilang. Ini yang menyebabkan kita ini menjadi satu bangsa. Dan itu salah satu jasa Bung Karno. Itu salah satu ajaran Bung Karno. Itu Ustaz. Selain marhaenisme tadi. Itu beda lagi. Marhaenisme itu adalah satu terminologi yang Bung Karno perkenalkan kepada bangsa Indonesia dan dunia untuk melawan style kapitalisme zaman Belanda maupun Jepang. Jadi itu merupakan termin sosok tokoh masyarakat yang melawan kapitalisme. Melawan penindasan, kolonialisme. Sosoknya itu apa? Kaum tani. Dia punya alat produksi, punya pacul, punya sawah, punya kerbau, tapi sedikit. Ya, hasilnya dipakai untuk diri sendiri, baru dijual lebihnya. Ya, sebenarnya kan mengambil sosok petani kan simbol aja kan. Simbol kaum yang tertindas. Artinya ada nelayan. Ada itu simbol. Sepanjang mereka punya alat produksi. Kan punya kapal, batu kecil ya. Marhaen. Namanya betul Marhaen. Jadi bukan buruh, bukan juga majikan. Betul. Tapi orang yang punya semangat kemandirian, Pak Ustadz. Ya. Jadi ini untuk membedakan bahwa Bung Karno itu tidak seorang yang berpikir Marsian, bukan. Ya, jadi bukan ini komunis, bukan. Tapi ini adalah sosok bangsa kita yang teraniaya selama kolonialisme berlangsung. Ada satu memoir Bung Karno yang dikagumi oleh profesor dari Kanada kalau nggak salah itu. Dia itu mengagumi sekali sosok Soekarno, kemudian dia datang ke Indonesia. Dia mengatakan bahwa ini Soekarno ini tokoh dunia, tokoh besar, yang menurut dia aku yakin bahwa ini bukan orang sembarangan, pasti bacaan bukunya juga sangat banyak. Kemudian datang, konon kemudian ke Setnek, kemudian oleh Sekretariat Negara diantar ke Istana Bogor, dan di sana kan masih banyak koleksi dokumen-dokumen Soekarno. Nah, waktu itu mereka terkagum-kagum melihat koleksi bacaan Soekarno sampai puluhan ribu. Buku. Nah, saya kira di tengah-tengah gentingnya heroismenya perjuangan, beliau masih membaca buku yang luar biasa banyak itu. Itu saya kira harus ditularkan kepada anak-anak mahasiswa sekarang ya. Betul. Jadi salah satu kekuatan pemikiran Bung Karno itu karena beliau banyak baca buku. Ya, jadi semua buku-buku yang beraliran kiri sekalipun sampai kanan yang agamis itu beliau lalap. Sehingga beliau bisa membedakan. Oh, kita nanti jangan seperti mereka misalkan. Kita punya cara sendiri. Itu yang beliau kemudian tawarkan di dalam sidang PBB tahun 60 itu Pancasila sebagai piagam dasar dari PBB. Kenapa Bung Karno tawarkan? Karena dunia waktu itu dibagi dua kan, kom atau kap. Dua-duanya menurut beliau itu eksploitatif. Ya tidak berperi kemanusiaan gitu loh. Ya, dua-duanya nih. Maka beliau berkata pakai Pancasila. Itu apakah itu yang kemudian beliau banyak pemikir, karena yang waktu itu ketika ada kapitalis ada komunis kan dua belahan dunia ini kan. Betul. Nah, satu sisi kan kita ini anti kapitalis. Dan anti komunis. Dan anti komunis juga. Tapi narasi-narasi
bahasa yang kemudian di Undang-Undang Dasar, kemudian yang misalnya itu kira-kira asli dari pemikiran dari para founding fathers kita, atau mungkin kan ada yang bilang copy paste dari negara-negara yang anti kapitalis misalnya. Nah, menurut pandangan Bung Eko gimana? Itu original idea dari para pendiri bangsa. Ya, makanya kenapa kemudian formulasi kemerdekaan itu dirumuskan dalam konstitusi yang tanggal 18 Agustus itu. Intinya bahwa Indonesia ini tujuannya adalah sosialisme ala Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur. Bukan sosialisme ala komunis, bukan ala kapitalis. Itu kemudian Indonesia ini negara yang berketuhanan. Bukan negara agama, tapi negara yang berketuhanan. Di mana semua rakyatnya harus bertuhan, apapun nama Tuhannya. Walaupun kemudian para pejabat banyak yang nggak takut sama Tuhan. Iya, itu ada yang bilang begitu kan. Makanya korupsi merajalela, takut tidak takut sama Tuhan kan gitu kan. Nah, tapi itu sebetulnya adalah original idea dari para pendiri bangsa ya. Tercermin dari konstitusi yang asli itu, Ustaz. Ya, itulah produk kita. Jadi konstitusi kita itu tidak copy paste buatan Jepang maupun Amerika, apalagi TRRT tidak. Atau Rusia gitu ya. Atau Rusia. Jadi betul-betul punya ciri sendiri. Ya kan? Nah, cirinya itu apa sih? Cirinya itu adalah satu, MPR ya, sebagai kedaulatan rakyat, lembaga tertinggi, bukan lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara, tertinggi ya, yang sekarang di amandemen, sekarang jadi yang lembaga negara biasa di amandemen. Ya, yang kedua, kita itu bermasyarakat itu dengan cara musyawarah mufakat, tidak ada voting, tidak ada yang namanya the winner takes all. Maka pemilihan pemimpin itu lewat musyawarah mufakat, lewat parlemen, lewat MPR, tidak presidensial langsung. Ya, akibatnya seperti sekarang kan, pakai PT 0%, 20%, karena ini electionnya langsung, parah. Itu bukan cara gitu. Itu menyalahi konstitusi, menyalahi kesepakatan para pendiri bangsa. Yang ketiga, MPR itu merupakan cermin dari rakyat Indonesia. Makanya ada anggota DPR yang dipilih, ada utusan daerah ya yang diangkat by appointee. Ada golongan fungsional, kan gitu ya. Ada golongan profesional, semua diwakili, Ustaz. Kalau sekarang kan enggak. Emang orang Baduy bisa punya wakil di parlemen? Nggak bisa. Ada golongan raja-raja. Ada golongan guru, raja, buruh, tani, lain dapat. Itulah ciri khas daripada Indonesia gitu loh. Ya, itu. Dan itu semua memang bermuara dari tadi filosofi Pancasila. Sebagai Groundslag. Filosofi Groundslag. Ya, dasar filsafat bangsa. Kalau way of life untuk apapun, ya kan dikatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Oh iya. Itu yang kemudian kan ini persoalannya kan ada yang mengatakan ketika Bung Karno menggali nilai-nilai dasar Pancasila sampai kemudian dikenalkan kepada dunia. Cuman beliau itu karena masih masa revolusi, belum sempat mengenalkan Pancasila secara murni dan konsekuen terhadap rakyat Indonesia. Menurut Bung Eko gimana? Begini, problemnya bukan pada persoalan Bung Karno belum sempat, tapi memang adalah permainan dari kekuatan geopolitik global ya, Ustaz. Karena kalau pikiran bangsa kita mau menjalankan Pancasila secara benar gitu, kita ini bisa negara nomor 3 di dunia loh. Pada waktu itu ya, setelah Amerika dan Rusia. Ya, tapi kan negara-negara luar kan nggak mau kita ini kuat. Betul. Gitu. Mereka ingin kita tuh tetap lemah. Betul. Ya, makanya kemudian setelah Bung Karno tidak lagi menjabat sebagai pemimpin, ya, itu dibongkar semua itu value-nya. Pancasilanya dipertahankan, tapi prakteknya tidak sesuai Pancasila, gitu loh, Ustaz. Ujung-ujungnya terakhir pada waktu reformasi kan, amandemen 4 kali. Konstitusi yang ada sekarang ini tidak mencerminkan value Pancasila. Loh, Ustaz ambil contoh lah, nggak usah jauh-jauh lah. Sila keempat, musyawarah mufakat. Emang dengan cara pemilihan presiden langsung itu sesuai? Enggak dong. Sama sekali. Sama sekali. Padahal itu kan itu juga merupakan cermin dari nilai-nilai keagamaan toh. Aswara dalam misalnya. Bermusyawarah lah engkau. Ini boleh dikatakan sebuah pembangkangan konstitusi. Itu kudeta konstitusi, Tante. Mohon maaf, bukan magang. Kalau bangkang itu bandel. Jadi ya. Kan? Ini kudeta. Terus begini, ini kan Bu Megawati dengan segala hormat. Iya, oke. Beliau kan putri ideologis
ya kita berharap juga putri biologis juga, ya kan? Putri biologis yang kita berharap juga putri ideologis, iya. Luar biasa kan penggalian ayahandanya. Oh iya. Nah, kenapa sekarang ini lagi berkuasa kan? Kenapa itu kemudian tidak dikembalikan kepada nilai-nilai luhur yang sudah dijadikan fondasi kebangsaan oleh para pendiri bangsa kita? Udah luar biasa. Tapi justru kenapa setuju amandemen gitu ya? Jadi saya mengatakan, apa boleh kita mengatakan, kalau boleh kita mengatakan ya, itu saya kira dosa besar gitu ya terhadap ini pertanyaannya very kolosuh, nyerempet bahaya. Jadi begini, kita juga harus melihat konteksnya itu pada situasi di mana era reformasi itu terjadi bukan semata karena desain politik lokal, Ustaz. Ya, itu adalah desain politik global. Seperti Bung Karno bilang, peristiwa 65 itu bukan datang dari otak Indonesia, tapi otak global ya. Sama juga reformasi itu tidak desain lokal. Karena kalau desain lokal itu hanya menjatuhkan Pak Harto, titik. Tapi kemudian merembet kemana-mana kan? Ada amandemen, mengganti konstitusinya, diganti loh itu, bukan kemudian diadendum, diganti. Ya makanya kan kenapa saya tadi katakan ini kesempatan terbaik bagi putrinya Bung Karno. Ada problem secara politis begini, karena desainnya itu bukan dari otak Indonesia, ya Ustaz ya. Maka pada waktu itu kekuatan partai politik manapun yang mencoba untuk memberikan satu solusi terhadap persoalan bangsa ini tidak lepas dari intervensi kepentingan global. Sudahlah, parpol itu hanya political tools, tidak punya kedaulatan pada waktu itu. Enggak siap juga, gagap juga gitu loh. Nah, kabar itu Mbak Mega kan juga sebagai pimpinan partai politik besar, ya mungkin juga tidak menyadari kok jadi kayak gini gitu loh. Beliau pikir dengan mengamandemen konstitusi itu bisa merubah wajah menjadi lebih baik. Padahal lupa, ada pasal-pasal krusial yang sebetulnya tidak boleh dirubah kan? Ya kan? Akibatnya apa? Seperti sekarang, kita udah bablas kemana-mana. Jadi demokrasi yang harusnya itu demokrasi yang basisnya Pancasila menjadi liberal demokrasi. Demokrasi yang free market, pasar bebas. Wani Piro, siapa yang kuat, siapa yang punya kapital besar, dia yang bisa maju. Terbukti kan? Betul. Ya kan? Akhirnya kan juga bingung sendiri. Bagaimana mengembalikannya? Ya kan? Kalau kita bicara soal tadi itu, bicara soal apa itu, bagaimana caranya sih? Ya kalau berani, beliau sebagai putri ideologi Bung Karno sekalian gitu ya, kembalikan dulu dong kepada konsepsi awal bangsa ini berdiri. Perintahkan semua anggota dewannya untuk, ayo kita kembali ke konstitusi yang asli. Baru kita bikin adendum yang perlu. Ini saat terbaik sekarang ya kan? Karena nanti berikutnya itu udah beda lagi, Ustaz. Gitu. Jadi barangkali akan lebih berat dan lebih luar biasa perjuangan kita. Karena sekarang ini kita sudah dicengkeram dari semua arah kan. Dari ideologi, dari apa namanya? Ekonomi, kepentingan macam-macam. Pertahanan keamanan gitu. Jadi geopolitik, geostrateginya itu sudah semua global yang bermain. Iya. Ya karena itu tadi, karena kita tidak committed dengan ajaran para pendiri bangsa, khususnya ajaran Bung Karno ya. Apa sih itu? Kemandirian, betul kan? Betul. Kemandirian di bidang ekonomi kan? Trisakti kan? Iya. Harus berdaulat bidang politik, punya pribadian di bidang budaya. Emang tiga-tiganya ini ada sekarang? Nggak ada, Ustaz. Ya toh? Kita menjadi negara subordinat di kepentingan global. Ya, tinggal dimainkan aja, mau yang ke kiri atau yang ke kanan. Ya toh? Jadi kita nggak punya sendiri yang namanya jati diri gitu loh. Nah ini jadi yang Bung Karno wanti-wanti perjuangkan dengan nilai-nilai yang beliau tawarkan itu. Ya toh? Kita tidak pro kepada kiri maupun pro kepada kanan. Kita punya value sendiri, organ of tracking lebih tinggi daripada mereka punya di dunia itu. Dan sosok Bung Karno ini sosok yang ya selain tokoh dunia ya, beliau ini juga sosok yang sangat humanis kan. Oh itu ya. Memperlakukan semua orang itu di hadapan Tuhan itu sama kira-kira gitu kan. Makanya beliau mencoba merangkul semua aliran, semua komponen anak bangsa. Apalagi ketika itu adalah mereka sama-sama berjuang merebut kemerdekaan. Betul. Walaupun ada yang mengatakan kemerdekaan kita nggak direbut kok gitu kan. Kemerdekaan kita ini
apa namanya 350 tahun dijajah Belanda, walaupun itu debatable kan. Tapi Belanda kan kemudian hengkang, ada Jepang 3,5 tahun. Nah ketika itu perang yang heroik perjuangan heroik itu kan memang ketika kita mempertahankan, kita sudah memproklamirkan kemerdekaan, kemudian mereka mau masuk lagi, mau jajah lagi kan, gitu. Itu kemudian heroik. Nah misalnya ada pra kemerdekaan kan ada Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada begitu banyak lah tokoh-tokoh pahlawan nasional. Nah saya kira itu kan bagian terpenting dari perjuangan sejarah bangsa yang tidak boleh dilupakan. Termasuk perjuangan Bung Karno dan kawan-kawannya, Muhammad Yamin, ada Bung Hatta, ada Syahrir, semua itu adalah manusia-manusia yang dipersiapkan sama Tuhan untuk Indonesia, saya kira. Barangkali Pak Eko, Bung Eko ada apa yang secara khusus mengenai Bung Karno? Jadi gini, konklusi dari seluruh ajaran-ajaran Bung Karno itu ya, apakah itu Pancasila, apakah itu Trisakti, apakah itu Nas Akom sekalipun ya, kemudian konstitusi yang beliau declare bersama dengan teman-teman di PPPKI itu, gitu, dan banyak sekali yang beliau ajarkan itu, ujungnya adalah terbentuknya satu masyarakat yang tadi Ustadz bilang itu, humanistik, fakta humanika, itu ujungnya, ya itu ujungnya, itu di goalnya itu. Fakta humanika. Kalau di konstitusi keadilan sosial. Keadilan sosial ya, fakta humanika. Kenapa? Karena Bung Karno tahu sebelum-sebelumnya dunia itu dikuasai oleh fakta Britannica, fakta Americana, fakta Espana, fakta Nederlandika, ya kan? Nah, beliau ingin ini semuanya apa? Eksploitatif mereka ini, menjajah gitu loh. Maka dengan nilai yang beliau tanamkan itu, endingnya adalah fakta humanika. Makanya Bung Karno itu humanis sekali. Kepemimpinan beliau, Ustadz, itu dalam bahasa Jawa itu. Beliau itu punya sifat pemimpinan itu pertama tuh mengemong semua orang yang dipimpin. Among praja itu tapi ngomong. Kedua itu hamot itu apa sih? Menyalurkan semua bakat orang yang dipimpin itu dalam bidangnya masing-masing. Tuh ya. Yang terakhir itu mengangkat harkat dan derajat orang yang dipimpinnya. Itu Bung Karno. Ya, makanya beliau itu punya kebiasaan setiap orang tanpa kecuali duduk satu meja, makan bareng, ngomong bareng, ya kan? Ayo berdebat, nggak apa-apa. Itu saya teringat oleh almarhumah. Lah iya ngalamin toh. Kita satu meja bareng bicara diskusi, bisa gebrak-gebrakan meja kan? After that selesai. Jadi beliau kalau makan nggak bareng nggak enak gitu. Nggak enak. Itu adalah humanisme. Ya, jadi semua diselesaikan di meja makan. Karena kita keluarga besar kan. Ya kan? Jadi jangan kemudian memandang orang sebagai musuh. Semua itu adalah keluarga besar. Kan sekarang nggak begitu, Ustadz. Banyak orang begitu nggak masuk dalam kelompok dia dibilang musuh. Wah, radikal tuh bukan kelompok kita, begitu kan? Bung Karno nggak gitu. Setan belang pun beliau rangkul untuk kepentingan bangsa dan negara. Betul kan? Yang tujuannya sama gitu loh. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, beliau ini seorang yang katakanlah egaliter ya. Dan populis, makanya beliau senang disebut Bung Karno, bukan Pak Karno. Kalau Pak itu kesannya kan dituakan ya, baik. Makanya Bung Karno itu sifat populis dan egalitarian, nggak bedakan siapa-siapa, sama aja. Yang ketiga, style beliau kepemimpin itu memang punya warna sendiri, ya. Tegas pastilah ya. Pasti, beliau ini karismatik, tapi visioner gitu loh, ya. Beliau itu kalau pasti bicara masa depan, ya, mau gimana bangsa ini, begini, visioner dan karismatik, Ustaz. Pasti orang akan terpukau. Nah yang keempat, beliau itu punya style penampilan yang membuat orang itu menjadi tertarik, tanpa pencitraan, nggak perlu pencitraan, nggak perlu. Coba pakaiannya lihat, Soekarno look, mana ada di dunia pemimpin kayak Bung Karno gitu pakaiannya. Ayo. Dan dia ala sendiri makanya Soekarno look. Ala sendiri, Ustaz. Coba kalau dilihat, dia pasti menonjol loh. Ketemu Kennedy, ketemu Raja Arab. Beda sendiri, pakai pici, pakai tongkat komando, kacamata hitam. Loh, style itu kan, itu artinya Pak, beliau tuh punya satu warna sendiri. Punya branded sendiri. Itulah Indonesia.
beda dengan dunia lain. Jadi dengan gaya beliau itu menciptakan satu mode sendiri. Ya, kan katakanlah beliau dikenal sebagai pemimpin dunia dari timur kan. Oh iya. Justru Presiden Ahmadinejad waktu itu pernah mengatakan bahwa kita pernah punya pemimpin dari dunia Islam yang sangat disegani dunia, yaitu Soekarno. Nah, saya kira kita ini kok kehilangan arah bangsa ini ya. Tidak mempunyai, ya paling nggak usah seperti beliau lah, tapi paling tidak yang punya komitmen terhadap bangsanya sendiri. Karena beliau itu kan sangat sayang terhadap bangsanya. Sangat setuju. Sehingga ketika tambang kekayaan alam juga mau dieksplor oleh dunia lain pun dia ngotot tidak mau. Dia mengirimkan sarjana-sarjana luar negeri, pinter nanti setelah pinter baru akan kelola lagi. Ya, betul. Nah, cuman kemudian beliau dijatuhkan, ya kayak semacam balas dendam. Soeharto juga ketika tidak disukai oleh global juga dijatuhkan kan. Nah, ini yang kemudian menjadi semacam kayak Ken Arok, yang saling turun menurun, saling menikam, saling membunuh. Nah, ini tentu tidak baik. Nah, saya kira Bung Karno dengan ajaran-ajaran humanismenya, nasionalismenya yang luar biasa itu, karena Bung Karno ini kan tidak hanya seorang marhenisme, tapi justru marhenisme itu dia merangkum dari ajaran Islam, dari ajaran Sufi, dari ajaran dari pengalaman beliau selama di penjara. Nah, misalnya ada yang saya lupa dari Bung Eko, beliau ini kan seperti dipersiapkan oleh Tuhan untuk memimpin Indonesia yang pertama. Nah, sebelum memimpin itu kan beliau dibuang ke Digo, ke Flores, ke Ende kan, kemudian ke Bengkulu dan ke beberapa tempat di Bandung, di penjara di Bancel. Saya kira itu semacam dibimbing bahwa ini loh bangsamu gitu kan. Betul. Nah, jadi ada PMEO, jadi pemimpin besar itu di penjara dulu baru menjadi pemimpin. Sekarang setelah memimpin baru di penjara. Kebalik ya. Kebalik. Atau orang yang lagi memimpin kadang-kadang diciduk KPK. Lagi memimpin dia jangkap betul. Nah, ini kan ngenes gitu karena dia tidak belajar dari para pendahulunya. Nah, barangkali Bung Eko punya close statement untuk pelajaran berharga bagi kita generasi muda, mahasiswa, aktivis tentang Soekarno, agar kita ke depan tidak lagi salah langkah dan kita harus bercermin bahwa Soekarno orang yang sangat bisa memimpin Indonesia. Soeharto pun demikian. Tapi setelah itu kelihatannya kita kehilangan pemimpin yang mendunia, gitu kan. Silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi gini, kalau ada pepatah mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belang gitu, gajah mati meninggalkan gading, maka pemimpin itu mati meninggalkan nilai, value. Nah, Bung Karno sebagai pemimpin bangsa Indonesia, pendiri bangsa, kemudian penggali Pancasila, proklamator, itu kan mempunyai meninggalkan nilai. Nilainya itu yang saat ini masih kita percaya antara Pancasila, ya kan? Itu udah tadi yang saya bilang tuh fundamental Grundnorm, ya, sebagai fundament dasar nilai untuk bernegara. Derivatnya baru konstitusi dan undang-undang di bawahnya. Nah, kita ini harus kembali dulu ke situ, ya, harus kembali kepada kiblat bangsa, jati diri kita Pancasila, ya, bukan sekedar dalam pengertian 5 sila itu, tidak, implementasi. Jadi semua kebijakan yang dibuat oleh negara dan masyarakat harus bercermin pada nilai Pancasila. Ya, jangan bikin undang-undang yang bertabrakan dengan nilai Pancasila. Sekarang kan dilabrak semua. Emang contoh langsung jauh-jauh lah undang-undang Ciptaker gitu. Emang itu mewakili keadilan sosial? Tidak kan? Buktinya buruhnya aja demo. Yang terwakili mungkin pengusaha besar. Jadi ini contoh ya. Ini yang membuat kita menjadi akhirnya quote and quote kualat pada pendiri bangsa, sehingga kita nggak punya arah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung Karno bilang jangan toleh kiri toleh kanan. Kita harus kembali pada relnya revolusi Indonesia. Apa itu revolusi Indonesia relnya itu?
konstitusi asli, Ustadz. Selama konstitusi itu masih seperti ini, bangsa kita kehilangan arah. Karena itu merupakan manifestasi daripada nilai Pancasila. Ya. Jadi konstitusi asli dengan Pancasila itu dua tapi satu. Yeah. Loro ini tunggal. Dulu Bung Karno bilang, kita sudah merdeka. Iya, itu adalah manifestasi dari Proclamation of Independence. Proclamation of Independence. Itu Agustus 17. Tapi kita juga punya Declaration of Independence. Itu apa? Konstitusinya. Gitu loh. Jadi setelah kita proklamasi ada deklarasi. Mendeklar bahwa kita bangsa Indonesia itu beda sama Anda loh. Kita punya seperti ini konstitusi kita. Nah, ini kemudian kan diporak-porandakan. Sehingga kita nggak punya panduan, Ustaz. Ya. Kita ini nggak punya Bung Karno bilang bangsa kita ini seperti kalau bahasa aktivisnya itu nggak punya mentor. Nggak punya mentor. Jadi seperti kera di tempat gelap, meraba-raba. Ya, itu yang kedua. Kembali dulu kepada nilai konstitusi yang pendiri bangsa ini. Itu is the best lah, udahlah. Kalau nggak sempurna, adendum, tambahin aja, ya kan? Undang-undang pelaksanaan. Jadi pertama harus kembali kepada nilai Pancasila sebagai way of life, terus background lah, fundamental good norm. Kedua, laksanakan konstitusi yang murni dan konsekuen. Gitu. Ini penting nih. Ya, ini penting. Yang ketiga, ya tadi sebagai orang yang punya keimanan, ya kan, keimanan. Tentu kan semua itu harus dilandasi dengan nawa itu, dengan niat, dengan mens rea yang betul-betul semata-mata untuk kemaslahatan umat, ya kan. Tidak sekedar bagi saya atau bagi kelompok saya, ya kan. Nah, yang keempat, jangan mudah diadu domba, ya. Yang terjadi hari ini, kita itu masuk dalam frame politik adu domba, divide et impera. Sebagai apa? Imbas dari konstitusi yang diamandemen. Ada kelompok cebong, kelompok kampret, kadrun, bla 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 bla. Ini sampai kapan? Betul kan? Nah, selama ini belum kita sadari, udahlah, tutuplah itu semua itu. Ya kan? Tutuplah semua itu. Gitu loh, Ustaz. Nah, yang terakhir, pesan Bung Karno nih. Sebaiknya Saman Bandaling van Ale menyatu sebagai satu bangsa. Jangan lagi bicara soal saya ini kelompoknya A, saya ini kelompoknya B. Tidak, kita semua adalah hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia, mati pun di Indonesia. Kenapa harus dipertentangkan? Gitu. Yang beda kan hanya masalah caranya untuk mencapai, betul kan? Betul. Tapi jangan kemudian sama-sama satu iman, sama-sama satu ya kan, satu Allah, kok jadi saling menghujat, saling menjatuhkan, ya kan? Ini nggak ada berkahnya, Ustaz. Beneran loh, ya toh. Inna ma'al yusri yusran, begitu kan? Wa inna ma'al yusri yusran, ya kan? Ini kan seperti itu kita. Nah, itu saya pikir itu paling penting. Ya. Kembali lagi lah kepada jati diri bangsa kita. Baik, para pemirsa Presidential Institute yang dirahmati sama Tuhan, kita sudah pada sesi yang sudah cukup berdiskusi cukup panjang lebar dengan Bung Eko Sanjoyo. Beliau sebagai Ketua ABK di Universitas Bung Karno. Bung Karno adalah Bung Karno dengan Indonesia ini ibarat satu sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Bung Karno adalah tokoh dunia yang dikagumi oleh dunia yang pernah Indonesia miliki. Next, siapa lagi Soekarno muda yang akan muncul di Republik tercinta ini? Satu jawabannya, harus konsisten, konsekuen, dan kembali kepada konstitusi yang asli, konstitusi yang digali oleh bangsa kita sendiri, oleh tokoh-tokoh kita sendiri, para founding father, dan tentu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persatuan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pancasila. Salam Presidential Institute untuk solusi untuk mencari para pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!